Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estirada dengan NIM C0 dan 019051 dari kelas perpajakan F. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. A. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Menurut PSAK, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan, apabila yang pertama kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pandangan jangka panjang. Dan maksud tersebut pada huruf B didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada kredit investasi atau long term loan, yang kedua ada utang obligasi, yang ketiga wesel bayar, yang keempat utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk ataupun perusahaan afiliasi, yang kelima utang subordinasi, yang keenam bridging loan, dan yang ketujuh utang leasing. Adapun yang B, tujuan pemeriksaan kewajiban jangka panjang, yaitu untuk menentukan apakah terdapat internal control yang baik apabila liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi dan lain-lain. C. Penyajian kewajiban jangka panjang sesuai babu dalam neraca. Hutang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Setiap jenis hutang jangka panjang harus disajikan secara terpisah di dalam neraca dan diberi catatan kaki yang cukup jika hal diperlukan. Penjelasan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang meliputi nama hutang, jumlah hutang yang disetujui, jumlah hutang yang telah ditarik, tanggal jatuh tempo, tarif bunga, pembatasan dalam pembagian dividen, keharusan mempertahankan jumlah modal kerja tertentu, dan penjelasan jumlah dan jenis aktiva yang dijaminkan. Adapun macam-macam pengujian terhadap kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pengujian substantif. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang jangka panjang yaitu untuk yang pertama memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo hutang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo hutang jangka panjang yang disajikan di neraca. Yang terakhir, membuktikan bahwa hutang jangka panjang yang dicantumkan di neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktivitas entitas. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.